Hien duduk di atas ranjang hotel sembari menunduk. Kedua matanya terpejam, sementara sebelah tangannya memijat pangkal hidungnya sendiri. Hei Kim Tae-hyung, setidaknya pakai dulu bajumu, kemudian duduk saja. Jangan berjalan mondar-mandir seperti itu, membuatku merasa semakin pusing saja. Ketu Hien tanpa peduli wajahku seorang lelaki itu. Tae-hyung meraih kaosnya di atas permukaan lantai. Dia duduk di tepi ranjang sembari mengenakan kaos tersebut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya. Tenangkan pikiranmu terlebih dahulu, balas Hien. Kau yakin kita melakukan hal itu tadi malam? Menurutmu saja bagaimana? Tanya Hien sudah menyibak selimut di atas kasur. Kau lihat ini sudah jelas bekas cairan. Jangan dilanjutkan, pinta Tae-hyung. Hien menatap Tae-hyung untuk sesaat sebelum akhirnya mengangguk setuju. Apa ini pertama kalinya untukmu? Mengapa kau kelihatan polos sekali? Berapa usiamu? Tae-hyung mengabaikan pertanyaan Hien sepenuhnya. Dia mencari sesuatu di saku celananya. Begitu ketemu, Tae-hyung langsung menyerahkan sebuah kartu nama pada Hien. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Aku akan bertanggung jawab atas kerugian yang kau terima. Hien merawat tangan Tae-hyung pelan. Tidak perlu sampai seperti itu, lagi pula kejadian ini murni karena tidak sengaja, tolaknya. Tae-hyung mengernyit heran. Kau yakin tidak apa-apa? Iya, lagi pula tidak akan terjadi hal yang tidak kau inginkan karena... Ucapan Hien terputus setelah dia teringat satu hal. Sejak putus dengan Jimin sebulan yang lalu, Hien tak lagi mengonsumsi pil pelunak kehamilan dan tamu bulannya baru saja selesai minggu lalu. Jika sesuai dengan perhitungan, maka minggu ini adalah masa suburnya. Ada apa? Tanya Tae-hyung. Dengan kusir Hien meraih kartu nama Tae-hyung di sana. Akan aku simpan benda ini untuk berjaga-jaga. Tae-hyung merasa heran dengan sikap gadis itu yang tampak pelan-pelan. Baiklah, simpan saja. Tapi ingat, aku sudah bertunangan dan akan segera menikah. Jika memang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, mari selesaikannya berdua saja dengan kepala dingin. Jangan sekali-kali kau mencoba untuk mengacaukan hubungan kami. Aku mengerti, balas Hien singkat. Ia kemudian berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai, saat Hien keluar dari kamar mandi, dia tidak lagi melihat sosok Tae-hyung. Lelaki itulah pergi duluan. Tenang Chung Hien, tidak akan terjadi apa-apa. Lagi pula bulan depan kau akan melakukan operasi histerektomi. Umum Hien sendirian, dia mencoba untuk menenangkan diri karena mendadak merasa gusar. Setelah memakai gaunnya kembali dan meraih tasnya, Hien bergegas keluar dari kamar hotel dan pulang ke apartemen. Sebenarnya Tae-hyung merasa enggan pulang ke rumah, namun saat memasuki mobilnya dia melihat sudah ada belasan panggilan tak terjawab dari Ah-yeon, sang ibu dan juga Sehun. Tae-hyung buru-buru menelpon balik Ah-yeon, bukan Sehun, karena Sehun tidak penting sama sekali. Halo Uma, ada apa? Mengapa terus menelpon sejak kemarin? Tanya Tae-hyung begitu panggilan itu tersambung. Kau di mana? Dari mana saja? Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan kemarin. Maaf karena tidak bisa pulang ke rumah, ucap Tae-hyung berbohong. Kalau begitu kau harus pulang sekarang juga, tidak Ah-yeon. Iya Oma, aku akan pulang. Sudah ya, aku matikan dulu teleponnya karena harus fokus menyetir mobil. Iya, hati-hati di jalan dan langsung pulang saja. Jangan mampir-mampir lagi. Tae-hyung menyanggupi ucapan sang ibu, kemudian mulai menjalankan mobilnya setelah melempar ponsel itu di kursi sebelah. Jika saja Jennie, tunangan Tae-hyung tidak salah paham, kejadian kemarin pasti tidak akan pernah terjadi. Mengapa juga dia menuruti saran dari Sehun untuk menyewa jasa gadis pendengar jika tahu akibatnya harus begini? Jangan-jangan profesi gadis itu tidak hanya sebagai pendengar, melainkan juga pekerjaan. Dan sengaja menjebakku. Kenapa hidupku sial sekali? Tae-hyung berteriak frustasi di dalam mobil sembari mengacak-ngacak rambutnya. 15 menit kemudian, Tae-hyung sudah sampai di kediaman Kim. Dia menyapa Ah-yeon dengan senyum palsu. Aku tadi sudah sarapan, mau langsung masuk ke kamar saja untuk istirahat, ucap Tae-hyung ketika ibunya menawarkan sarapan. Ya sudah, jam makan siang nanti turun ke bawah, kita makan siang bersama. Neoma. Pikiran Tae-hyung masih melayang jauh saat dia membuka pintu kamar. Tiba-tiba saja letusan konfeti berhamburan di sekitarnya. Tae-hyung yang masih dalam mode terkejut bisa melihat Jennie yang berjalan mendekat sembari membawa sebuah kue ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-30, ucap Jennie dengan senyum manis yang berlanjut dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan suara lembutnya. Terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan membuat Tae-hyung melupakan hari ulang tahunnya sendiri. Jennie menggiring cepat, menyela kalimat yang akan Tae-hyung lontarkan. Ini belum waktunya untuk berbicara karena aku belum selesai. Aku berdoa semoga kau panjang umur, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan yang terpenting impian kita untuk membangun rumah tangga yang bahagia bisa segera terwujud tahun ini.
Mengapa tiba-tiba begini? Bukankah terakhir kali kita bertemu kau marah padaku? Tanya Taeyong bingung. Kau masih belum menyadarinya. Astaga sayang, aku hanya mengerjaimu kemarin. Kalau tidak percaya kau bisa tanya pada Sehun. Aku bekerja sama dengannya, jawab Jenny dengan senyum geli. Syukurlah kalau begitu, aku pikir aku sudah membuatmu salah paham lagi. Tidak sama sekali, balas Jenny masih dengan senyum yang sama. Cepat tiup lilinnya sebelum semuanya meleleh. Taeyong menuruti ucapan tunangannya itu. Setelah semua lilinnya mati, lelaki itu melangkah mendekat dan membawa Jenny ke dalam pelukan eratnya. Ya Kim Taehyung, bajuku terkenakan kue, ujar Jenny sebal, namun Taehyung justru tertawa. Siapa suruh kau mengerjaiku, akhir ini kau pandai membuatku gusar ya. Lepaskan dahulu pelukanmu, aku harus menaruh kuenya terlebih dahulu, pinta Jenny yang kemudian segera Taehyung turuti. Ya sudah, taruh dulu sana, balas Taehyung sembari mengusap lembut kepala gadis itu. Namun bukannya ditaruh di atas meja, krim kue itu justru mendarat di bibir Taehyung hingga membuatnya tersentak kaget. Jadi kau ingin perangku ya, kata Taehyung dengan wajah sebal. Ania, aku hanya ingin menempelkan krimnya sedikit saja di wajah maka terlihat lucu, ucap Jenny sembari melangkah menghindar. Kemari kau Kim, Jenny, seru Taehyung mengejar gadis yang mulai berlari itu. Jangan buang-buang makanan atau aku akan mengadukan hal ini pada Oma agar kau kena omel. Taehyung tidak peduli, dia tetap mengejar tunangannya itu, kemudian saling melempar krim kue di wajah masing-masing sembari tertawa bahagia. Setelah merasa lelah, keduanya duduk bersama di sebuah sofa panjang. Jenny sudah mengistirahatkan kepalanya di pundak Taehyung. Aku merasa sangat beruntung sekali bisa memiliki tunangan sepertimu. Tidak pernah terbayangkan olehku jika kita harus berpisah. Aku pasti tidak akan pernah sanggup. Lebih baik aku mati saja. Lagi-lagi ucapannya membuat Taehyung merasa tidak nyaman. Jangan bicara seperti itu karena aku tidak sebaik yang aku kira. Kau yang terbaik Taehyungi, itu sebabnya aku tidak ingin kau pergi dari sisiku. Taehyung terdiam tanpa bisa melanjutkan percakapan mereka. Kita akan selalu bersama-sama kan? Iya, balas Taehyung singkat. Berjanjilah padaku kau tidak akan pernah pergi meninggalkanku apapun yang terjadi, ucap Jenny. Saat jam makan malam tiba, Sehun ikut bergabung di sana untuk makan bersama. Ayun dan Jenny masih sibuk di dapur sementara Taehyung dan Sehun saling mengobrol di ruang tengah. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Bagaimana kalau Jenny sampai tahu? Tamat sudah riwayat Kim, seru Taehyung terkejut setelah Taehyung menceritakan kejadian kemarin malam. Selain dengan Sehun, Taehyung tidak bisa memberitahu siapa-siapa karena dia tidak mempercayai orang lain. Bukankah itu juga salahmu, tuduh Taehyung. Kenapa jadi aku? Balas Sehun tak terima. Kau yang menyarankan agar aku pakai jasa gadis pendengar karena kau tidak mau melakukannya. Kau tidak tahu bagaimana stresnya aku saat Jenny mengancam akan menghanyutkan diri di sungai Han. Otak warasmu sudah tidak jalan ya saat itu. Kau benar saat Jenny salah paham kemudian mengancam akan bunuh diri. Saat itu juga isi otakku menjadi kosong, gumam Taehyung. Dasar budak cinta, hadik Sehun. Tapi bukankah kemarin gadis pendengar itu tidak jadi menemuimu ya? Apa maksudmu? Dia malah sampai lebih awal. Dia menungguku di depan Kak Taehyung kemudian terdiam. Dia merasa ada sesuatu yang janggal. Gadis itu menghubungiku karena sudah menunggumu selama 1 jam di lobi hotel, tapi kau tak kunjung datang. Jadi aku meminta dia untuk pulang saja, ucap Sehun. Jadi Taehyung, gadis yang mana yang kau bawa masuk ke dalam kamar hotel? Tanya Sehun sembari tersenyum jahil melihat raut kebingungan sahabatnya itu. Jadi siapa gadis itu? Taehyung balas bertanya. Kalau kau tanya padaku, lantas aku harus bertanya pada siapa? Balas Sehun menyebalkan. Taehyung ingat dia bahkan belum memberitahu nomor kamar yang akan mereka tempati untuk mengobrol bersama. Memikirkan hal tersebut, Taehyung merasa semakin pusing saja. Bukankah ini masih 1 bulan kalian menikah ya? Tanya Huseo. Kau benar, karena istriku seorang dokter. Dia sangat mengerti tentang keseimbangan nutrisi dalam makanan. Sulki mahir sekali membuat makanan yang enak dan pastinya sehat. Kami sangat menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kami karena ingin segera punya momongan. Tidak jamin panjang saat mereka makan siang bersama di perusahaan. Aku iri sekali padamu. Haruskah aku menikah juga sebelum berusia 42 tahun? Tanya Joshua. Jimin mengangguk. Ya memang sama-sama tinggal di satu atap yang sama, tetapi menikah jauh lebih menyenangkan daripada hanya sekedar pacaran. Hosea mencibir tak percaya karena saat ini dia masih menikmati masa pacaran yang indah bersama kekasih barunya. Move on lah Joshua Hong, seru Jimin sembari menepuk pundak Joshua.
Aku, kenapa denganku? Balas Joshua bingung. Jika mantan kekasihmu telah memilih yang lain kemudian menikah, jangan pernah memiliki pikiran buruk untuk merusak hari bahagianya. Jose tersedak supnya mendengar ucapan Jimin yang jelas sekali tengah menyindir Yen yang makan dan duduk tak jauh dari kursi mereka. Dasar berdebah, kau tidak bisa membahas yang lain ya? Bagaimana kalau sampai Bujung dengar? Om Taehyung sedikit berbisik. Memang kejadian kemarin masih sangat membekas di hati Jimin. Dia kesal pada Yen yang tidak mau menuruti ucapannya untuk tidak datang. Aku memang sengaja menindirnya, balas Jimin setelah melihat Yen yang mendadak berjalan keluar dari area kantin. Setelah berita tentang Yen yang datang ke acara pernikahan Jimin dan Seulgi dengan tujuan mengajak tersebar, image gadis itu perusahaan benar-benar menjadi buruk, seolah-olah Yen yang salah karena menolak ajakan Jimin untuk menikah, namun Yen juga yang marah. Namun karena Jung Yen adalah seorang apakah yang tangguh, dia tak menggubris berita tersebut dan tak ada keinginan untuk mengklarifikasi karena berarti masa jalan itu hanya akan membuat Yen kehabisan tenaga dengan sia-sia. Waktu dan tempat dipersilakan secara luas bagi penikmat gosip hingga mulut mereka berbusa. Tujuan Yen buru-buru pergi dari area kantin bukan karena tak tahan mendengar sindiran atau bahkan berusaha menghindari Jimin. Dia hanya tiba-tiba merasa mual dan sesak hingga menuju rooftop untuk menghirup udara segar di sana. Nona Jung, sebuah suara tiba-tiba menyapa telinga Yen. Dia segera menoleh dan mendapati seorang laki-laki yang berdiri tak jauh darinya. Kim Taehyung, guman Yen sedikit ragu. Apa yang kau lakukan di sini? Kau bekerja di sini juga. Tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apa kau pegawai baru? Taehyung mengangguk sembari tersenyum. Ya, anggap saja seperti itu. Yen kembali fokus menatap hamparan gedung-gedung tinggi di sana, sembari menguapkan sebatang rokok dari saku. Kau mau? Gadis itu menawari Taehyung, menyodorkan kata rokoknya. Aku tidak merokok, balas Taehyung. Respon Yen singkat, gadis itu mengambil sebatang nikotin di celah bibirnya, memantikkan api lalu memulai menyesapnya. Sebenarnya aku sangat penasaran sekali padamu, ucap Taehyung. Kenapa? Balas Yen. Sebenarnya kondisi apa? Kenapa saat itu kau tiba-tiba berada di depan kamar hotel dan ikut masuk ke dalam? Yen tidak bisa menahan tawanya mendengar pertanyaan itu. Maaf, aku terpaksa melakukannya karena malam itu ada suara sihir yang ingin menemuiku. Aku ketakutan dan tidak punya pilihan lain selain ikut denganmu. Nenek sihir, Taehyung menghela nafas. Padahal aku bertanya dengan serius kemanya. Yen menyesap rokoknya lagi. Intinya aku sedang menghindari seseorang malam itu. Taehyung mengangguk mengerti. Bagaimana kabarmu selama 1 bulan ini, tanyanya. Seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja. Kenapa kita bisa bertemu lagi ya? Aku Yen heran. Entahlah, tapi aku rasa hanya karena kebetulan. Jawab Taehyung yang dianggapnya bukan setuju oleh Yen. Mumpung ketemu sekalian saja aku ingin mengatakan hal ini. Karena kemarin pikiranku sedang kacau, jadi aku tidak minta maaf padamu dengan benar, tapi malah pergi begitu saja meninggalkanmu. Kencana Kim Taehyung, sebenarnya aku juga tidak ingin mengusikmu. Meskipun aku memiliki kartu namamu, aku tidak punya niatan untuk menipumu sama sekali. Aku positif hamil 6 minggu. Aku juga baru mengetahuinya 3 hari yang lalu saat pergi ke rumah sakit karena merasa tidak enak badan akhir-akhir ini. Aku tidak mengharapkan tanggung jawabmu atas bayi ini. Aku hanya meminta biaya untuk menggugurkannya karena aku tidak mendapatkan izin untuk melakukannya secara legal di rumah sakit. Sementara melakukan secara ilegal dan aman, biayanya sungguh tak masuk akal. Untuk saat ini aku masih belum memiliki uang sebanyak itu, jelas Yen. Kau bilang kau hamil? Tanya Taehyung dengan raut tak percaya. Kalau begitu buang rokokmu terlebih dahulu, tita Taehyung dengan raut serius. Kau tidak tahu jika rokok berbahaya bagi kesehatan ibu dan janin. Yen sudah menunjukkan raut bingung di sana. Aku tahu, tapi kenapa kau tiba-tiba? Jika terjadi sesuatu yang buruk pada bayi itu, aku akan menuntut biaya ganti rugi sebesar 2 miliar padamu.